Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan selalu sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Baiklah, sudah siap belajar matematika hari ini? Jangan lupa buka kembali buku catatannya, kemudian catat hal-hal penting yang Ibu jelaskan ya. Baik, hari ini kita masih dalam materi barisan dan deret. Kalau pertemuan kemarin ya, kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika, maka hari ini kita lanjutkan pada materi barisan dan deret geometri. Perhatikan, di sini Ibu punya sebuah gambar yaitu pembelahan sel amuba. Kira-kira apa kaitan antara pembelahan sel amuba dengan konsep barisan dan deret geometri? Ya, jadi pastinya kalian sudah pernah belajar di pelajaran IPA bahwa amuba itu merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, kemudian hubungannya dengan barisan dan deret geometri, biasanya para peneliti-peneliti itu dapat menggunakan ya konsep barisan dan deret geometri dalam menghitung banyaknya jumlah amuba pada suatu waktu tertentu. Ya. Jadi dalam bab ini kita akan belajari dua, yaitu barisan geometri dan yang kedua adalah deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Pengertian barisan geometri, sebelum kita masuk ke dalam pengertiannya, maka kita perhatikan dulu ya. Ibu punya sebuah barisan di sini ada U1-nya 1, U2-nya 2, U3 4, U4 8 dan U5 16. Nah, dari 1 untuk menghasilkan 2 berarti harus kita kalikan dengan 2. Kemudian 2 untuk menghasilkan 4 maka kalikan dengan 2. 4 dikalikan dengan 2, 8. 8 dikalikan dengan 2, 16. Ternyata keterkaitan antara suku yang satu dengan suku berikutnya itu adalah dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2 seterusnya ya. Nah, dalam hal ini kali 2 kali 2 ini dinamakan dengan rasio. Ya, kalau sebelumnya itu di aritmatika antara suku yang satu dengan suku berikutnya itu terdapat selisih yang sama, ya misalnya ditambah dengan angka yang sama atau pengurang-urang dengan angka yang sama, maka kalau di dalam barisan geometri itu dia adanya rasio, yaitu perkalian dengan bilangan yang sama. Ya, jadi dari contoh tersebut barisan geometri terlihat ya dua suku yang berurutan itu memiliki rasio yang sama. Sekarang kita lihat, perhatikan barisan bilangan berikut dan tentukan apakah barisan tersebut barisan geometri atau bukan. Oke, yang pertama 3, 6, 12, dan 24. Ternyata kalau kita lihat 3 kalau dikalikan 2 hasilnya 6. 6 dikalikan 2 hasilnya 12. 12 kali 2 hasilnya 24 dan seterusnya. Ternyata barisan ini memiliki rasio yang sama, yaitu dikalikan dengan 2, 2, dan 2 seterusnya. Maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Kita lanjut pada barisan yang kedua, 25, 5, 1, 1/5. Nah, keterkaitannya adalah 25 kalau dikalikan dengan 1/5. Ya, 25 dikali 1 baru dibagi 5 hasilnya adalah 5. 5 juga dikali 1 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dikali 1/5 hasilnya 1/5. Ternyata ini juga merupakan barisan geometri karena dia memiliki rasio yang sama, yaitu dikali 1/5. Kemudian barisan yang ketiga 1, 4, 8, 24. 1 untuk menghasilkan 4 kita kalikan dengan 4. Ternyata 4 kalau untuk menjadi 8 harus dikalikan dengan 2. Maka dari situ saja sudah kita lihat bahwa rasionya tidak teratur, ya berbeda-beda. Maka barisan tersebut bukan merupakan barisan geometri. Sudah paham ya menentukan mana barisan yang termasuk geometri dan barisan yang bukan geometri. Oke, untuk rumus-rumus pada barisan geometri itu ada 3. Yang pertama adalah suku ke N, ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N minus 1. Kemudian untuk rasio itu UN dibagi UN min 1. Itu maksudnya apa? Contoh, kita memakai U2, maka R-nya dapat dicari dengan U2 dibagi dengan U1. Ya, jadi suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Bisa juga U4
dibagi dengan U3 dan seterusnya ya. Kemudian untuk rumus suku tengah ya, simbolnya UT sama dengan akar dari U1 dikali dengan UN. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan suku pertama, rasio, dan nilai suku ke-8 dari barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Oke, jawabannya kita tentukan dulu A dan R. A itu suku awal ya, suku awalnya adalah jelas 1. Kemudian rasio kita bisa gunakan U2 dibagi dengan U1, yaitu 3 dibagi 1, yaitu 3 ya. Kemudian kita cari apa yang diminta dari soal itu, yaitu U8. Maka karena rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1, maka N-nya kita ganti dengan 8 ya. A-nya kita ganti dengan 1, R-nya kita ganti dengan 3. Maka bentuknya adalah 1 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1. Jadi 1 dikali 3 pangkat 7. Nah, ini kita kalikan dulu, kita pangkatkan dulu 3 pangkat 7-nya. Kemudian baru dikali dengan 1, hasilnya adalah 2187. Oke. Bagaimana penjelasan Ibu tentang barisan geometri? Ya, mudah-mudahan paham ya. Jika belum paham nanti silakan ditonton berulang-ulang. Kemudian kalau masih tidak paham nanti bisa tanyakan di WA ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dulu pada deret geometri. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya membentuk barisan geometri, maka bentuk penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya itu disebut dengan deret geometri. Ya, jadi sama seperti aritmatika yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Yang membedakan antara barisan dengan deret itu adalah tanda penghubung ya, antara suku yang satu dengan yang lain. Kalau barisan tanda penghubungnya koma, kalau deret tanda penghubungnya itu penjumlahan. Baik, untuk rumus penjumlahan N suku pertama deret geometri itu ada 2 ya, yang A dan rumus B. Nah, rumus A itu Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurang R, itu untuk R-nya atau rasionya itu kurang dari 1 nilainya. Nah, untuk rumus yang B itu jika rasionya itu lebih dari 1. Di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, kemudian N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio dari suku tersebut. Ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal untuk deret geometri. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 ditambah seterusnya. Nah, seperti biasa kita harus tentukan dulu nilai A dan nilai rasionya ya. Nilai A-nya itu 1, rasionya itu 3. Kemudian kita masukkan ke rumus Sn. Nah, bagaimana menentukan Sn-nya itu tadi kan ada 2 rumus ya, ada rumus yang A, ada rumus yang B. Nah, itu kita tentukannya berdasarkan nilai dari rasio. Rasionya adalah 3. Nah, angka 3 itu kan nilainya lebih besar dari 1. Maka kita pakai rumus yang A buka kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Ya, sehingga kita masukkan saja, substitusikan saja A-nya itu 1, R-nya itu 3, N yang diminta adalah 10, sehingga menghasilkan 29.524. Seperti itu, ya. Nah, di akhir penjelasan Ibu berikan soal latihan. Silakan dikerjakan, kemudian seperti biasa di foto ya jawabannya, kemudian kirimkan ke link tugas yang sudah Ibu sediakan di grup WA. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman dan imun ya. Tetap berdoa supaya pandemi segera berakhir dan kita segera belajar tatap muka di sekolah seperti dulu ya. Baiklah, mungkin itu saja dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.